Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desyana Rimbong dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Angkatan 2020. Baik, saya akan memaparkan materi tentang pengertian penyakit gastritis atau MA. Penyakit gastritis atau MA adalah inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung. Inflamasi mengakibatkan sel darah putih menuju ke dinding lambung sebagai respon terjadinya kelainan pada bagian tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sebagai respon tersebut, kelainan pada bagian ini diakibatkan oleh salah satu organ pencernaan yang berfungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat dicerna oleh usus. Dalam menjalankan tugasnya, lambung menghasilkan zat antara lain asam lambung dan enzim-enzim pencernaan lainnya yang akan menggerakkan makanan menjadi zat-zat yang lebih mudah untuk diserap oleh lambung. Selanjutnya, penyebab penyakit gastritis atau MA. Kelebihan asam lambung disebabkan oleh pola makanan yang tidak teratur. Kerusakan pada dinding lambung juga disebabkan oleh obat-obatan atau alkohol, misalnya pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab gastritis. Adapun beberapa penyebab utama gastritis adalah infeksi dan iritasi. Infeksi dapat terjadi baik itu oleh bakteri ataupun virus. Iritasi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti obat-obatan, alkohol, ekskresi asam lambung berlebihan, muntah kronis, menelan racun. Pada umumnya, radang lambung dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 5. Yang pertama, adanya stres dan tekanan emosional yang berlebihan kepada seseorang. Misalnya, seseorang mahasiswa yang sedang menyusun, misalnya dalam proposal, dia memiliki tingkat stres yang meningkat sehingga asam lambungnya bisa naik. Yang kedua, meningkatnya asam lambung dan pepsin yang berlebihan. Ketiga, mukosa selaput lendir lambung tak dapat terhadap asam lambung dan pepsin yang berlebihan karena menurunnya kemampuan fungsi mukosa lambung tersebut. Yang keempat, waktu makan yang teratur atau makan yang berlebihan. Pada saat waktu makan yang tak teratur, misalnya sarapan jam 8 dan besok akan berubah, maka itu akan membuat asam lambung berubah juga dan bisa membuat MA itu meningkat. Seharusnya yang kelima, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, asam, minuman beralkohol, dan obat-obatan dosis tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa asam lambung itu sangat tidak cocok untuk makanan pedas, asam, minuman beralkohol, dan obat-obatan dosis tinggi. Maka kita harus menghindari semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aswarumfot dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, NIM B1B1200012. Yang pertama yaitu jenis-jenis penyakit gastritis atau MA. Terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, gastritis atau MA akut, dan yang kedua, gastritis kronik. Gastritis atau MA akut memiliki 3 bagian. Yang pertama, gastritis stres akut merupakan jenis gastritis yang paling berat yang disebabkan oleh penyakit berat atau trauma, disebut juga cedera, yang terjadi secara tiba-tiba. Dan yang kedua, gastritis erosiva kronis bisa merupakan akibat dari iritasi obat-obatan, terutama aspirin dan obat anti peradangan, dan infeksi virus. Faktor ini dapat mengganggu karir mukosa lambung sehingga mudah terluka. Dan yang ketiga, gastritis eosinofilik terjadi akibat reaksi alergi terhadap investasi cacing gelang eosinofil atau disebut sel darah putih berkumpul di dinding lambung. Dan yang kedua yaitu gastritis kronik. Gastritis kronik memiliki 2 bagian. Yang pertama, gastritis sel plasma merupakan gastritis yang penyebabnya tidak diketahui. Sel plasma yaitu atau disebut salah satu jenis sel darah putih terkumpul di dinding lambung dengan organ lainnya. Dan yang kedua, penyakit
Meniere merupakan gastritis yang penyebabnya tidak diketahui. Dinding lambung menjadi tebal, lipatannya menebal, kelenjarnya membesar, dan memiliki kista yang berisi cairan. Sekitar 10% penderita penyakit ini menderita kanker lambung. Berikutnya yaitu gejala penyakit gastritis atau MA. Yang pertama, mual dan sering muntah. Yang kedua, perut terasa nyeri, pedis atau kembung dan sesak pada bagian atas perut atau ulu hati. Yang ketiga, nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin. Yang keempat, sulit untuk tidur karena gangguan rasa sakit pada daerah perut. Yang kelima, kepala terasa pusing dan pada radang lambung dapat terjadi pendarahan. Yang keenam, perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tahlim, NIM 1531452611010. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengobatan pada penyakit gastritis atau disebut juga dengan penyakit MA. Seseorang mengalami penyakit ini pasti akan melakukan pengobatan, baik itu di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter umumnya dimakan 2 jam sebelum atau sesudah makan. Adapun tujuan obat tersebut diminum 2 jam sebelumnya karena untuk menetralisir asam lambung, karena pada saat itu terjadi penumpukan asam di dalam lambung dan telah cukup banyak, dan pada orang yang menderita MA di dalamnya lambung terdapat luka-luka kecil yang kemudian akan menyebar dan itu bisa menyebabkan lambung semakin sakit. Maka daripada itu dibutuhkan pengobatan yang baik. Ada beberapa obat untuk penyakit gastritis atau MA. Yang pertama itu antacid untuk menetralisir asam lambung dan menghilangkan nyeri. Yang kedua acid blocker untuk membantu jumlah asam lambung. Yang ketiga proton pump inhibitor untuk menghentikan produksi asam lambung. Yang keempat, cytoprotective agent untuk melindungi produksi asam lambung. Dan yang terakhir, antibiotik untuk menghancurkan bakteri pada lambung. Mungkin itu saja penjelasan saya dari pengobatan pada penyakit gastritis atau MA. Sekian, assalamualaikum. Saya akan memberikan tips agar terhindar dari yang namanya penyakit gastritis atau biasa disebut dengan penyakit MA. Penyakit MA ini sudah banyak terjadi di Indonesia, baik itu anak remaja maupun anak dewasa. Jadi tips ini sangat berguna untuk teman-teman untuk ketahui. Baik, langsung saya ke tips yang pertama, yaitu jangan telat makan. Mengapa saya mengatakan jangan telat makan? Karena lambung akan terus memproduksi yang namanya asam lambung. Jadi ketika kita tidak mengonsumsi makanan atau lambung kita kosong, maka lambung ini akan terus memproduksi asam lambung yang mengakibatkan pada perut kita perih atau terasa mual. Pesan saya tetap konsisten terhadap jam makan. Maksud saya di sini tidak harus kita makan di rumah, di restoran, kantin atau tempat-tempat lain. Yang saya maksud di sini, misalnya kita sedang sibuk atau sedang akan pergi rapat, kita tinggal membawa roti atau biskuit di dalam kantin kita, sehingga ketika kita rapat kita bisa mengakali rapat itu dengan pergi ke WC untuk makan roti tersebut atau biskuit.
Oke, untuk yang tips yang kedua yaitu jangan terlalu memakan makanan yang pedas. Pada prinsipnya, untuk makanan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, jika hanya sesekali saja makan makanan pedas, itu tidak apa-apa. Tetapi dengan catatan, jangan terlalu pedas atau menjadi suatu kebiasaan. Dan tips yang ketiga yaitu jangan meminum minuman alkohol atau bersoda. Banyak orang-orang pada saat bulan puasa, banyak orang-orang makan atau minum bersoda pada saat berbuka. Padahal lambung mereka itu pada saat itu mengalami yang namanya kekosongan, sehingga pada saat perut kita kosong akan membutuhkan yang namanya asam lambung yang banyak, sehingga pada saat kita meminum soda tersebut ke dalam perut yang kosong, maka dinding asam lambung akan mengalami yang namanya menjadi iritasi. Mungkin itulah tips yang saya ingin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.